Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan hujan, Allah masih meringankan langkah kaki kita, melapangkan hati kita untuk hadir di Masjid Al-Hidayah dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu sholat isya berjamaah kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, diantaranya dengan mengaji dan mengkaji ilmunya yang ada di dalam Al-Quran agar menjadi petunjuk yang akan membimbing kita, yang akan menyampaikan kita ke pintu surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu ketika Islam kembali asing. Jadi ketika Islam kembali asing, jadilah orang asing agar beruntung. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islam ghoriban. Islam itu mulanya asing. Wa sayaudu ghoriban. Kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Jadi Islam itu asalnya tidak dikenal. Diingkari. Kemudian menjadi dikenal, diakui, diyakini, difahami, dikaji, bahkan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti kata Rasul akan kembali asing seperti semula. Jadi jangankan orang yang non-Islam, orang yang Islam pun banyak yang tidak mengenal Islam. Kapan? Kita tidak tahu. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Tuba itu sebuah pohon yang ada di sorga. Yang besarnya itu sejauh perjalanan 100 tahun. Kira-kira pohonnya segede apa tuh? Kalau kita muterin pohon yang paling besar itu katanya yang bisa dipeluk oleh 20 orang. Jadi 20 orang itu memeluk pohon itu baru kepeluk. Kalau seorang gak kepeluk. Jadi ada satu pohon yang dipeluk oleh 20 orang, itu kalau dikelilingi 1 jam gak? Enggak kan? Ini ada pohon yang besarnya setara dengan menempuh perjalanan 100 tahun itu. Itu namanya tuba. Dan pohon itu adanya di sorga. Oleh karena itu sorga itu banyak pohonnya, dan pohonnya itu besar-besar. Kemudian daunnya rindang-rindang, dan kemudian buahnya lebat-lebat.
Dan itu didekatkan, direndahkan, sehingga buahnya itu gampang untuk dipetik. Ya. Kalau sekarang pohon mangga berapa meter, Pak? Pohon mangga. Ada 10 meter enggak? Hah? Ada ya. Pohon kelapa 15 meter ada ya. Tapi penghuni sorga tingginya 30 meter. Jadi deket banget. Ya. Jadi nggak usah manjat itu. Tapi ada pohon yang besar banget namanya tuba. Dan itu akan diberikan kepada al-ghuraba. Orang-orang asing ketika Islam kembali asing. Sehingga ya, dia beruntung. Beruntung itu. Dan kemudian ya, Rasulullah pernah ditanya, wa manil ghuraba, ya Rasulullah, siapa orang-orang asing itu yang akan beruntung ketika Islam kembali asing? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna idza fasadanas. Ya, orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Ya. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Ya. Bukan hanya orang awam saja. Ya. Bahkan ulama juga banyak yang rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, gara-gara tergiur oleh kekayaan dan jabatan. Nah, orang yang melakukan perbaikan ketika manusia itu rusak, itulah al-ghuraba, orang-orang asing yang akan meraih keuntungan. Di antaranya dia akan tinggal di sebuah tempat yang pohonnya besar, ya. Daunnya rindang, buahnya lebat. Jadi teduh banget, ya. Sejuk banget, adem banget itu, adem banget. Ya. Sebab manusia itu kan panas, protes ya. Dingin juga protes. Ya. Manusia itu ingin adem, ya. Ingin sejuk itu. Ya. Panas nggak mau, dingin nggak mau, apalagi panas dingin ya. Enaknya adem, ya. Sejuk gitu. Dan ketika ya, orang itu berada di sorga, ya, yang banyak pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang lebat buahnya. Ya. Kemudian dalam redaksi lain Rasulullah menjawab, humul ladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Orang-orang yang beruntung ketika Islam kembali asing, ya, adalah orang-orang asing yang selalu ya, memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ya. Jadi nanti suatu saat ada orang-orang ya, yang merusak sunnah, ya. Ya. Inkar sunnah, mengingkari sunnah, ya. Bahkan membenci sunnah, ya. Menghina orang yang menghidupkan sunnah. Ya. Nah, pada saat itu kalau ada orang yang melakukan perbaikan, maka itulah al-ghuraba, orang-orang asing yang akan meraih keuntungan. Apa sunnah itu? Sunnah itu hadis. Ya. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan yang yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Ya. Tapi nanti ketika Islam kembali asing akan dirusak itu sunnah itu. Ya. Dan ini ya, ada dalam ya, Majmu' Fatawa. Ya. Ya. Ketika Syekh bin Baz menjelaskan tentang pengertian al-ghuraba. Jadi al-ghuraba, ya, kemudian pengertian daripada tuba. Nah, orang-orang asing adalah orang-orang yang bersabar dan istiqomah dalam menjalankan Islam. Ya. Sebab waktu itu menjalankan Islam itu susah banget. Menjalankan Islam itu berat banget. Ya. Perlu kesabaran.
Kalau tidak sabar, tidak mungkin mati dalam keadaan Islam. Tidak mungkin mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, makanya ketika Islam susah diamalkan, ketika Islam itu berat diamalkan, kita berdoa, Robbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran yang prima dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Jadi ternyata husnul khotimah itu nggak mudah. Husnul khotimah itu nggak ringan, berat dan susah. Di antaranya perlu kesabaran dalam menjalankan Islam secara istiqomah. Ya. Dan ini disebutkan, ya. Ya'ti ala nasi, kata Rasul, nanti bakal datang kepada manusia zamanun, satu zaman, satu waktu, as-sabir fihim ala dinihi kal qabid ala jamri. Ya. Orang yang sabar, ya, dalam menjalankan Islam, ya, sabar dalam mengamalkan Islam, sabar dalam menegakkan Islam, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi ada bara api, kalau tidak digenggam mati, itu padam. Ya, itu Islam. Islam itu kalau tidak digenggam itu bakal mati, bakal lenyap, bakal hilang, tinggal namanya doang. Tapi kalau digenggam panas banget itu, bisa membakar tangan. Ya, itulah gambaran masa depan ketika Islam kembali asing. Ya, dipegang panas, dilepaskan kemudian padam. Itulah pentingnya kesabaran pada zaman itu. Ya. Hadisnya riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya. Kemudian orang-orang asing adalah orang-orang yang sabar dan istiqomah dalam keadaan al-haraj. Ya. Al-haraj. Ya. Nanti menjelang kiamat itu banyak sekali al-haraj. Nah, orang yang sabar ketika menghadapi al-haraj, itulah orang-orang yang disebut al-ghuraba, orang-orang asing yang akan meraih keuntungan. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu, ya, al-muradu bil haraj huna al-fitnatu wa ikhtilatu umurin nas. Al-haraj itu adalah fitnah, kekacauan dan kesemrawutan perkara di tengah manusia, ya. Jadi kacau banget, semrawut banget, ya. Ya, baik dalam berbangsa maupun bernegara. Maka saat itu, ya, kalau kemudian kita sabar, itulah al-ghuraba, ya. Jadi Rasul memprediksi juga bahwa nanti ada zaman di mana terjadi kekacauan, ya. Dan akan ada zaman di mana terjadi kesemrawutan, ya, di tengah manusia. Bisa jadi karena rakyatnya, bisa jadi karena pejabatnya, bisa jadi karena penguasanya, ya. Nah, bisa jadi juga karena yang lainnya, ya, atau bangsanya. Nah, ini disabdakan oleh Nabi SAW, tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu kenapa diartikan keuntungan? Karena merupakan syajarah, satu pohon fil jannah yang ada di sorga, masirata mi'ati am, ya, di mana besarnya itu pohon setara dengan perjalanan 100 tahun, ya. Ini hadisnya riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Sedangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman rugi itu, ya. Apalagi kemudian mati tidak bawa iman, ya. Apalagi mati tidak bawa amal soleh, apalagi kemudian mati bawa dosa itu. Jadi orang yang mati bawa dosa itu, ya, maka, ya, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati kemudian tidak hidup. Artinya tidak bisa istirahat karena disiksa terus, ya. Kemudian tidak bisa bersenang-senang.
Ya, tidak bisa bersenang-senang. Makanya neraka itu disebut darul bawar, kampung penderitaan, kampung kebinasaan. Sedangkan surga disebut darussalam, kampung kesejahteraan, kampung keselamatan, kampung kerukunan, kampung kedamaian. Ya, di surga tidak akan ada lagi permusuhan. Ya, tidak akan ada lagi kedengkian, ya, tidak ada lagi iri dan lain sebagainya. Sebab begitu masuk surga ada satu penyakit yang ada di dalam hati yang oleh Allah dicabut. Penyakit itu namanya ghil. Begitu penyakit itu dicabut oleh Allah, maka penghuni surga itu duduk di atas dipan-dipan yang ada sandarannya, kemudian saling berhadapan. Jadi rukun, damai itu, ya. Berhadapan itu di tempat duduk yang ada senderannya, sambil santai, sambil istirahat, mereka kemudian hidup rukun dan damai. Di mana? Di surga, ya. Sedangkan di neraka saling bermusuhan, saling menghujat, saling melaknat. Jangankan keluarga, jangankan istri, jangankan anak, jangankan cucu, jangankan orang tua, teman sekalipun tidak ada. Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin, katanya, ya. Jadi di neraka itu tidak ada teman, ya. Dan tidak ada makanan kecuali air nanah, ya. Kalau disuruh milih mending air panas mending air nanah, ya. Kalau air panas, ya, sebelum sampai ke mulut itu wajahnya sudah terbakar. Kemudian air panas itu kalau masuk, ya, ke dalam usus, ya, ke dalam perut, ususnya tercabik-cabik gitu. Ya. Kalau lapar ada buah zakum, ya, menjijikkan, menakutkan, tapi karena lapar dimakan juga. Ya. Tapi nyangkut di tenggorokan sakit banget. Pas masuk ke dalam perut, maka kemudian, ya, buah zakum itu mendidih, ya. Jadi ususnya terpotong-potong itu karena airnya sangat panas, tapi perutnya panas banget. Kenapa? Karena buah zakum itu, ya. Ya. Nah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, orang yang beruntung adalah orang yang beriman yang mewarisi surga, ya. Jadi ada warisan yang diperebutkan oleh manusia sampai saudara itu bermusuhan, ya. Warisan peninggalan orang tua, ya. Ya, itu diperebutkan itu, ya. Tapi ada warisan orang cuek aja, orang nggak peduli, ya. Padahal ini warisan besar banget. Apa warisannya? Pertama tanah. Tanahnya itu seluas langit dan bumi. Coba kalau jalan Citandur Raya, ya, itu tanahnya ada berapa meter tuh? Kalau dijual berapa tuh Citandur Raya tuh? Ya. Ini seluas langit dan bumi itu, ya. Makanya nggak boleh kita lelet, nggak boleh kita lambat, apalagi sampai tidak dapat. Ya, dua hal yang harus kita segera untuk mendapatkannya. Pertama, ampunan dari Allah. Yang kedua, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu diwariskan kepada orang yang beriman. Ya. Makanya qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung. Siapa? Orang yang beriman. Kenapa beruntung? Karena ulaika humul warithun. Mereka adalah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang yang mewarisi surga, mereka di dalamnya kekal, ya. Surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ya. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, qad fazal musaddiquna billahi wa bi rasulihi al-amiluna bi syar'ihi. Siapa orang yang meraih keuntungan?
Siapa orang yang menggapai kemenangan? Ya, yaitu orang yang beriman. Siapa orang yang beriman tuh? Al-musaddiquna billah. Orang yang membenarkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Selain Allah itu Tuhan yang batil. Ya. Allah itu Tuhan yang ori. Selain Allah itu Tuhan KW-KW. Kan itu kan? Dzalika bi annallaha ya huwal haq ya. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Itulah bahwasanya Allah itu Tuhan yang sebenarnya, dan Tuhan-Tuhan selain Allah yang diibadati, disembah, dipuja, dipuji, ditaati oleh manusia, al-batil adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Itu yang pertama, orang yang beriman itu membenarkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, wa bi rasulihi ya, dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul ya, membawa risalah yang wajib dibenarkan oleh orang yang beriman itu ada dua. Yang pertama al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quran. Jadi kalau manusia pengen bahagia, manusia pengen aman, manusia pengen sukses, manusia pengen selamat hidupnya di dunia dan akhirat, ikuti Al-Quran. Benarkan Al-Quran, kaji Al-Quran, pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, kemudian sebarkan Al-Quran, bela Al-Quran. Itulah orang yang beriman. Ya. Kemudian ya, yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu yang wajib dibenarkan itu adalah Al-Islam. Ya. Itu ketika Allah berbicara tentang bangsa jin. Jadi kata Allah tuh jin itu ada yang solih, ada yang tidak solih. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada. Tapi dalam waktu yang sama jin itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Ya. Jadi faman aslama faulaika taharrau rasyada. Maka siapa saja yang beragama Islam, siapa saja yang menjalankan syariat Islam, maka mereka itulah yang menempuh jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang akan membimbing, mengantarkan dan menyampaikan ke pintu surga. Ya. Jadi tanpa Islam kita tidak akan selamat sampai surga itu. Tanpa Islam kita tidak akan selamat dari neraka. Ya. Itulah risalah, misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Dia Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk Al-Qur'an. Ya, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu Islam. Ya. Dan Islam itu adalah agama yang datang dari Allah. Ya. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu agama Islam. Orangnya disebut muslim. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Oleh karena itu siapa yang tidak beragama Islam, siapa yang tidak menganut Islam, siapa yang tidak mengamalkan Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, ya, yang pertama tidak akan diterima itu amalnya. Karena amalnya tidak dianggap sebagai ibadah dan amal soleh. Yang kedua, nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, tidak untung, rugi. Bukan dapat surga, tapi dapat neraka. Walaupun kebaikannya luar biasa. Ya. Ya. Kalau dasarnya bukan iman, dasarnya bukan Islam, kebaikan apapun tidak dianggap ibadah dan amal soleh. Ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang beriman adalah al-amiluna bi syar'ihi. Orang yang mengamalkan syariatnya, mengamalkan hukumnya. Ya. Orang yang tidak mengamalkan syariat Islam bukan orang iman. Kalau tidak kafir, fasik. Kalau tidak fasik, dolim. Ya. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Jadi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan syariat Islam, pertama mereka kafir.
mereka fasik, mereka zalim, semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang beriman. Ya. Makanya, ya, warisan yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu disebutkan secara umum, ya, dalam surat Kahfi. Ya. Apa? Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Jadi surga firdaus yang diwariskan kepada orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna, ya, anha hiwala. Kalau sudah masuk surga firdaus tidak mau pindah dari tempat itu. Karena surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Surga firdaus itu walaupun tidak paling tinggi tapi adanya di tengah-tengah. Makanya kalau kita minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus, ya. Tapi kalau kita baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ya, maka secara detil orang yang beriman dan beramal soleh itu pertama orang yang khusyuk dalam sholatnya, ya. Kemudian orang yang selalu, ya, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya, ya. Itu. Kalau kira-kira nggak ada kebaikannya, kira-kira nggak ada manfaatnya, jauhi itu, hindari, ya. Gitu. Yang ketiga apa? Orang yang menunaikan zakat. Orang yang menunaikan zakat. Kemudian orang yang menjaga kemaluan. Dengan cara apa? Dengan cara nikah. Kalau belum mampu nikah, dengan saum. Ya. Karena ternyata nikah itu bisa mengendalikan nafsu syahwat, ya, dari yang haram kepada yang halal. Demikian pula saum. Ya. Jadi Allah panggil para pemuda yang sudah mampu nikah. Tapi kalau belum mampu, saum. Ya, karena saum itu bisa mencegah dari perbuatan zina. Ya, itulah, ya, orang yang beriman yang dijanjikan keuntungan. Siapa lagi? Ya, orang yang amanah. Amanah. Ya. Ya, ketika dipercaya tidak khianat. Kemudian, ya, orang yang benar ketika menjadi saksi. Ya. Sekarang banyak kan saksi bayaran, saksi yang dibayar, saksi yang bersaksi, ya, dengan kebohongan. Ya. Jadi alladzina walladzina hum bi syahadatihim qaimun, menegakkan kesaksian dengan benar, dengan jujur. Ya, tidak bisa disuap. Ya. Kemudian dalam waktu yang sama dia amanah, menjaga kepercayaan, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang menjaga sholatnya, tidak hanya khusyuk saja, tapi juga berjamaah. Kemudian memenuhi rukun dan syaratnya, tidak hanya yang fardu saja, tapi juga yang sunat, ya. Karena sholat sunat itu walaupun diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa, tapi keutamaannya luar biasa. Ya. Jadi jangan lihat hukumnya, lihat keutamaannya. Ya. Jadi raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, qabla subuh memang sunat. Ya. Tapi lebih baik, ya, dari dunia dan isinya, ya. Jadi kalau kita mau tahu orang yang paling kaya di dunia itu bukan Bill Gates, bukan Elon Musk, bukan, tapi orang yang bisa sholat rawatib qabla subuh, ya. Sholat tahajud emang sunat, tapi kalau kita bisa menghidupkannya, pertama kita akan dianggap sebagai orang soleh. Yang kedua, kita akan didekatkan di sisi Allah. Yang ketiga, kita akan diberatkan, disusahkan berbuat maksiat. Yang keempat, kita akan ditutup kesalahan, dicegah dari perbuatan dosa, ditutup kesalahan, diampuni dosa. Ya. Kemudian dalam waktu yang sama, ya, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh oleh Allah diusir, ya,
Sehingga bukan hanya sehat tapi juga afiat, insya Allah ya. Dan kalau kita bisa melaksanakan qiyamul lail dan itu jadi tabiat, jadi akhlak, Allah berikan 2 kebaikan. Yang pertama thayyibun nafsi, Allah kasih pribadi yang bagus itu ya. Tapi kemudian Allah juga kasih apa? Nasyito ya, punya sifat yang rajin ya, ibadahnya rajin, bekerjanya rajin, belajarnya rajin, silaturahimnya rajin, ya, sholat berjamaahnya rajin, ke masjidnya rajin. Itu buah daripada qiyamul lail, walaupun hukumnya apa? Sunnah. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?